Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah tukang sol sepatu mendapat pahala haji mabrur meski gagal berangkat. Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak, usai menjalani rangkaian ibadah haji, dia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit dan mendengar percakapan keduanya. "Berapa orang yang datang tahun ini untuk berhaji?" tanya salah satu malaikat kepada malaikat lainnya. "Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya?" "Tidak satu pun." Percakapan itu membuat sang Abdullah Al-Mubarak gemetar. Apa? Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan sepanjang perjalanan. Berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia, pikirnya. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar percakapan kedua malaikat itu. Namun ada seorang yang meski tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah. Kenapa begitu? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Ali bin Al-Muwafaq, tukang sol sepatu di kota Damsyik, Damaskus. Mendengar percakapan itu, Abdullah Al-Mubarak pun langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, ia tak pulang langsung menuju rumah, akan tetapi langsung menuju kota Damaskus, Suriah. Hatinya terus bergemetar dan bertanya-tanya. Sesampainya di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ia tanyai. "Apakah Anda tukang sol sepatu yang bernama Ali bin Al-Muwafaq?" "Ada di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh. "Benarkah Anda bernama Ali bin Muwafaq?" tanya Ibnu Al-Mubarak. "Betul Tuan, ada yang bisa saya bantu. Saya hendak tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur, padahal Anda tidak berangkat haji?" "Wah, saya sendiri tidak tahu Tuan." "Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini." Maka Ali bin Muwafaq pun bercerita, "Sejak 10 tahun lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham, cukup untuk berhaji. Saya sudah siap berhaji." "Tapi Anda batal berangkat haji." "Benar." "Apa yang terjadi?" "Ketika itu istri saya sedang hamil dan sedang mengidam. Waktu saya hendak berangkat haji, saat itu dia ngidam berat. Suamiku, adakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini?" "Iya." "Cobalah kau cari, siapakah yang masak hingga baunya begitu nikmat. Mintalah sedikit untukku," pintanya. Kemudian saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di sana ada seorang janda dan 6 orang anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja, memandang saya. Sehingga saya mengulangi perkataan saya, ungkap Ali bin Muwafaq. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh Tuan, dijual berapapun saya akan beli." "Makanan itu tidak dijual Tuan," katanya sambil berlinang air mata. "Kenapa?" Sambil menangis, janda itu menjawab, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan." Dalam hati Ali bin Muwafaq bertanya, bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesak lagi, "Kenapa?"
Sudah berapa hari ini kami tidak makan. Di rumah sama sekali tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kami masak dan kami makan." Dengan sesegukan, janda itu menjelaskan. Mendengar ucapan tersebut, saya menangis. Kemudian kembali pulang. Aku ceritakan perihal kejadian itu kepada istriku. Ia pun menangis. Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. "Ini kami bawakan masakan untukmu. Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan kepada mereka. Pakailah uang ini untuk keluargamu. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi." Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak pun tidak bisa menahan air matanya. Ternyata ini amalan yang dilakukan oleh Said ibnu Mu'afah, sehingga Allah menerima amalan hajinya, meskipun dirinya tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Perihnya menahan lapar tidak sempurna iman seseorang jika dirinya tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangga yang di sekitarnya menahan lapar karena tidak ada yang untuk dimakan. Wallahu a'lam bishawab.